Makanya heran kalau ada segolongan orang ketika masuk di dalam bulan Maulid, hari kelahirannya Nabi Muhammad yang sepantasnya kita bergembira, yang dianjurkan oleh Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan karena karunia Allah, rahmatnya Allah. Apa yang paling besar rahmatnya Allah yang diberikan kepada manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka dengan itu semuanya hendaklah engkau bergembira, katanya Allah. Engkau senang, bagaimana kita tidak senang? Ada segolongan orang ketika masuk di bulan Maulid justru dia merasa jengkel, benci, murka, seraya terulang setiap tahunnya seperti ini, menghujat, mencaci, mengatakan ini sesuatu yang sesat, ini yang sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kenapa engkau menaruh daripada kejengkelan kepada orang-orang yang memuja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa salahnya orang itu cinta kepada Nabi Muhammad? Apa salahnya orang itu bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad? Apa salahnya kalau duduk mereka itu berzikir kepada Allah, membaca sejarah riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salahnya letaknya di mana? Semuanya itu diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Justru golongan-golongan seperti ini ditakutkan dia menyerupai dari apa yang dilakukan oleh iblis. Na'udzubillah. Ya, saya katakan seperti itu karena yang menukil daripada riwayat ini adalah Ibnu Katsir, murid daripada Ibnu Taimiyah, di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, di mana iblis atau syaitan itu tidak pernah semurka, lebih murka daripada 4 hal ini. Yang pertama, iblis itu murka dan marah sejadi-jadinya ketika terusir dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika diturunkan dari langit ke muka bumi ini. Yang ketiga, hina wulidan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika terlahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iblis murka, marah luar biasa, benci. Kenapa? Karena memang tahu bahwasanya lahirnya Nabi Muhammad sebabnya hidayah, sebabnya banyak orang yang terentaskan dari api neraka, sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena misinya iblis adalah menjerumuskan sebanyak mungkin umat manusia ini ke dalam nerakanya Allah. Dan yang keempat, ketika diturunkan suratul Fatihah. Maka karena itulah ma'asyarul hadirin, jangan sampai ada sedikit pun rasa ketidaksukaan dengan saudara-saudara kita yang merayakan hari kelahirannya Nabi Muhammad, karena Allah sendiri yang memberiakan hari kelahirannya Nabi Muhammad berbeda dengan yang lainnya. Dan juga para sahabat selalu mengingat, Nabi Muhammad juga mengingat, dan semuanya ulama-ulama ahli hadis menjelaskan tentang masalah itu supaya kita faham bahwasanya kita memang benar-benar ala tariqah as-shawab, jalan yang benar, jalan yang ditempuh oleh para as-salafun as-salihin, para tabi'in dan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena itulah ma'asyarul hadirin, perbanyaklah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Karena tingkat kedekatan kita di dunia dan di akhirat tergantung salawat kita kepada Nabi Muhammad. Cintailah siapapun yang mencintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat dan anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkorbanlah untuk syariat Nabi Muhammad, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh perhatian tersendiri bagi orang-orang yang berjuang untuk syariatnya. Sebab itu semuanya adalah yang menghantarkan untuk kita nanti berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan